Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan sebuah pabrik ya. Jadi gabungan dari unit-unit proses yang telah kita pelajari di modul-modul sebelumnya. Jadi pada modul 7 ini kita akan mensimulasikan DME plant atau pabrik dimethyl ether, di mana dimethyl ether ini bisa kita produksi menggunakan metanol ya, yang menghasilkan H2O dan dimethyl ether. Ini unisinnya. Kemudian plate package yang kita gunakan itu adalah PRSV. Yang akan kita gunakan reaktornya adalah reaktor konversi 80% konversinya. Jadi konversi dari metanol menjadi dimethyl ether itu sekitar 80%. Kondisi umpan yang kita gunakan adalah 25 derajat Celcius, kemudian 100 kPa dan 262,2 kilomol per jam. Dan komposisi dari umpan ini, komposisi dari metanol, umpan metanol di sini itu sekitar ini menggunakan molar flow ya, jadi bukan pakai fraksi mol seperti video sebelumnya. Sekitar 259,7 kilomol per jam, H2O-nya 2,5 kilomol per jam. Ini adalah flow sheet yang akan kita buat nanti. Jadi metanol akan kita pompa dulu masuk ke dalam mixer. Dari mixer nanti kita akan masukkan dia ke heater. Ya. Dari heater barulah kita masukkan ke reaktor konversi, di mana nanti akan ada dua produk. Produk yang atas nanti akan kita dinginkan menggunakan cooler dan masuk ke dalam kolom destilasi. Di kolom destilasi ini produk atasnya akan kita dapatkan di methyl ether murni. Nah, kemudian produk bawah dari dimethyl ether ini yaitu berupa H2O kan kita masukkan lagi ke kondensor untuk didinginkan dan kita masukkan ke dalam eh, apa kolom destilasi lagi. Di produk atasnya ada kemungkinan dimethyl ether yang masih atau metanol berlebih yang masih tersisa dari hasil reaksi ini, kita akan umpankan balik dan pompakan balik, kita recycle menuju ke mixer. Wastewater atau H2O ini akan kita buang di stream yang ini. Kemudian desain dari masing-masing unit operasi kita bisa lihat di sini. Pompa yang pertama itu ini input, ini outputnya. Jadi kita hanya diberikan data pressure saja, perbebahan pressernya. Jadi pressernya naik dari 100 hingga 1550 ke stream nomor 2. Kemudian dari antara di unit mixer yang pertama, kalau kita lihat di sini unit mixer itu dia terdapat material stream 2 dan material stream 3 sebagai output. Di mixer kalau kita lihat ini 2 dan 11. 2 dan 11 ini sebagai inputannya. Ya. Kemudian heater yang pertama itu datanya adalah uh, kita inginkan suhunya naik dari semulanya di bawah 250. Kalau kita lihat di umpan itu suhunya masih 25 derajat Celcius, kita akan naikkan suhunya jadi 250 derajat Celcius, 10 kali lipatnya. Kemudian tekanannya kita rubah jadi eh, lebih rendah dibanding tekanan sebelumnya 1550 jadi 1470. Kemudian di cooler ini temperaturnya kita dinginkan jadi 89 derajat. Kemudian pressernya jadi 1040 kPa. Dan di kolom nanti kita masukkan dua spek. Spek yang pertama nanti adalah reflux ratio dan spek kedua nanti kita inginkan sebesar 99,5% DNE di kondensor. Kemudian di pulp ini kita diberikan data di stream 7 asterik atau 7 bintang ini 840 ya, jadi ada perubahan tekanan
Kalau kita lihat 7 asterik itu ada di sini ya. Itu keluaran dari kolom itu adalah 7, kemudian masuk ke part, keluar menjadi 7 asterik atau 7 bintang, itu eh, pressure di recoilernya yang semulanya 1050 atau produk bawahnya kita rubah menjadi 840. Kemudian didinginkan menjadi 139 derajat Celcius dan 740. Jadi ada delta P sekitar 100 kPa antara pump 100 dan cooler 102. Kolom yang kedua kita gunakan spek yang pertama adalah uh, reflux rasionya adalah 3, ini berarti spek yang kedua. Kemudian 95,9% metanol di kondensor dan pompa yang terakhir itu kita rubah tekanannya lagi yang semulanya di kondensor itu 730 kita akan rubah menjadi 1550 lagi supaya dia sama tekanannya saat masuk ke mixer. Oke, langsung saja kita buka Unisin. Ya, jadi di dalam desain pabrik ini terdapat beberapa macam variasi unit proses ya yang kita gunakan. Kita pertama akan masukkan materialnya dulu. Hanya ada 3 material. Yang pertama adalah metanol, kemudian H2O, dan juga dim ether. Dim ether. Ya, dim ether nih. Kemudian fluid package yang kita gunakan adalah VRSP. Oke. Kemudian karena ini ada reaktor, kita harus masukkan reaksinya terlebih dahulu. Di bagian reaksi, add reaction, kemudian kita pilih yang konversi, karena jenis reaktornya yang kita gunakan adalah reaktor konversi. Add reaction, komponennya kita masukkan, koefisiennya, kalau kita lihat metanol itu 2, jadi -2, kemudian H2O, jadi produk 1, di material ether, koefisiennya juga 1, kita balancekan, ini sudah balance, ya. Kemudian kita masukkan konversinya. Ini konversi terhadap metanol itu 80%. Ya. Sekarang sudah ready. Ini juga sudah balance. Kita close. Dan jangan lupa add to fluid package. Add atau tambahkan reaksi ini ke fluid package. Kita bisa masuk simulation environment. Pertama kita harus buat material stream. Di sini metanol nanti ya. Kemudian unit yang kedua itu adalah pompa. Unit ketiga adalah mixer. Unit keempat itu adalah heater. Selanjutnya ada reaktor konversi. Untuk reaktor konversi itu kita bisa pilih di general reaktor, kemudian pilih yang conversion reaktor. Kemudian cooler untuk produk atas dari reaktor, kemudian kolom distilasi, kemudian masuk ke bawah, itu ada pulp di bawahnya, kemudian ada cooler lagi, dan kolom destilasi lagi di sini setelah cooler, dan pompa. Untuk recycle nanti kita akan masukkan belakangan. Karena 4 unit operasi ini menghadap ke kiri ya, karena defaultnya pada umumnya dia menghadap ke kanan ya, maka 4 unit operasi yang di bawah ini kita harus putar balik dulu ini dengan cara klik kanan, kemudian transform, mirror about Y, kemudian ini juga
We wrote about Y. We wrote about Y. Oke. Di yang pertama yang harus kita masukkan adalah data umpannya. Di sini kita ganti namanya menjadi umpan metanol. Kemudian data umpannya adalah 25 derajat Celcius, 100 kPa, molar flow-nya 262. Di komposisinya itu ada metanol dan juga H2O, sedangkan dim ethernya atau dimethyl ethernya itu nol. Ini adalah molar flow, ya, molar flow 262,2 ini harus sesuai dengan molar flow yang kita masukkan di kondisi tadi. Klik OK, kemudian pompa. P100 itu masuknya adalah metanol, outletnya adalah 2, kemudian energinya adalah WP1, parameternya sorry. Sekarang kita tidak akan menggunakan parameter untuk memasukkan delta P karena data yang kita ketahui adalah perbedaan antara langsung data pressure antar material streamnya. Jadi kita masuk ke worksheet di metanol itu adalah 100 kPa, sedangkan di 2 stream nomor 2 1550. Maka dia akan juga langsung berganti menjadi uh, hijau atau sudah tersimulasi. Kemudian di mixer ini kita masukkan terlebih dahulu stream 2, kemudian keluarnya adalah di mixer tadi yang keluar adalah 3. Ini nanti kita masukkan stream tambahannya. Kemudian di gitar yang pertama itu inletnya adalah, sorry kita lihat, inletnya adalah 3, outletnya adalah 4, energinya adalah QH1, hitter ya, Q hitter pertama. Kemudian di worksheet, ini kalau kita lihat di nomor 4 itu temperaturnya kita ingin rubah menjadi 250, pressure-nya kita rubah menjadi 1470. Ya, klik OK. Kemudian di reaktor konversi, di reaktor ini tinggal kita masukkan streamnya nomor berarti nomor 4 ya. Stream inputnya, vapor outletnya itu nomor 5. Kemudian liquid outletnya 5 bintang. Energinya ini opsional, tidak perlu kita masukkan. Tinggal kita masukkan reaksi. Reaksi yang telah kita buat tadi, global reaction, maka sudah oke. Kemudian di heater, selanjutnya, di cooler, ini inletnya adalah 5, energinya adalah QC1, outletnya adalah 6. Kita ke worksheet, di cooler ini, di stream nomor 6, temperaturnya ingin kita dinginkan menjadi 89 derajat Celcius, pressure-nya jadi 1040. Oke, kemudian di kolom destilasi, selanjutnya kolom destilasi pertama, kolom T100, ini kita ingin buat dia inletnya adalah nomor 6, outlet atasnya ini adalah Q condenser, total overhead liquidnya adalah DME, ini Q-rep, Q-con 1, ini Q-rep 1, bottom liquidnya kita beri nama 7. Kemudian spesifikasi di kolom
Itu N-nya adalah nomor opernya 10. Ya, oke. Kemudian ini tidak ada data from bottom, jadi bisa kita pilih top down. Kemudian next, pressure di kondensernya 1030, pressure di reboilernya 1050. Reflux rasionya nih, kita next. Reflux rasionya adalah, ini kita down terlebih dahulu ya. Monitor reflux rasio di sini kita masukkan spec value-nya adalah 2. Oke. Kemudian kita tambahkan spek baru, kolom komponen fraction. Di sini stage di kondensor itu kita inginkan DME sebesar 0,995 dan kita hapus centang di distillate rate dan kita ganti dengan kolom komponen fraction. Kalau kita lihat itu sudah oke ya, temperaturnya naik dari kondensor ke reboiler. Kemudian di performa kita lihat plotnya untuk komposisi. Jadi semakin ke kanan, ini mendekati reboiler berarti semakin rendah ya. Semakin tinggi kolom destilasinya, semakin mendekati kondensor, ini akan kita dapatkan lebih banyak dimethyl ether atau DME. Kemudian setelah itu masuk 7, ini akan masuk ke pulp 100 dan keluarnya ini adalah 7 asterik. Inletnya adalah 7, keluarnya adalah 7 bintang atau 7 asterik. Kemudian di worksheet kita ingin rubah pressurnya menjadi, turunkan menjadi 840. Kemudian terus kita di double ya. Oke. Heater, kondensor, selanjutnya kondensor E102, masuknya adalah 7 asterik, kemudian energinya QC2, outletnya adalah 8. Kemudian di worksheet untuk heater cooler ini di stream nomor 8 temperaturnya ingin kita turunkan menjadi 139, pressure-nya kita turunkan jadi 740. Ya, ya oke. Kemudian kita bisa sambungkan ke kolomnya. Nomor of tray-nya 10, kemudian stream masuknya adalah 8, stream masuknya 8, stream keluarnya adalah stream atasnya 9, ini namanya Q con 2, reboilernya Q rep 2, bottom liquidnya kita kasih nama wastewater. Wastewater. Oke, kita klik next. Untuk kolom T101, ini pressure di kondensornya itu adalah 730, kemudian di reboilernya 750. Ini kita kosongkan saja. Langsung ke monitor, reflux rasionya ini adalah 3. Kemudian kita tambahkan spek baru, kolom komponen fraction. Di sini yang ingin kita masukkan adalah sebesar 0,959 atau 95,9% dari produk metanol di kondenser. Metanol, stage-nya tadi kondenser, dan ini 0,959. Oke, kita hapus di distillate rate dan masukkan di kolom komponen fraction. Kalau kita lihat di performa, di plotnya di komposisi, kemudian kita lihat di sini semakin mendekati kondensor, ya, semakin ke kiri ini paling banyak
produk metanol karena kita gunakan metanol berlebih tadi. Jadi metanol ini bisa kita gunakan lagi masuk atau kita recycle ke dalam mixer supaya dia bisa jadi bahan baku lagi. Ya, kita masukkan ke pompa. Inletnya adalah 9 berarti ya. Outletnya adalah kita buat baru 10. Energinya ini adalah WP2 ya. Kemudian kita masuk ke worksheet di stream 10. Ini kita ingin rubah pressernya, kita tambah pressernya jadi 1550. Setelah itu kita tinggal masukkan recycle. Ya, di recycle ini ada di bagian bawah ini yang huruf R ini ya, recycle. Kita masukkan recycle di sini. Inletnya adalah 10, outletnya adalah 11. Ya. Kemudian 11 ini kan kita sambungkan lagi ke mixer yang tadi di atas. Kita coba apakah bisa tambahkan stream baru. Ya, karena sudah oke. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau kita lihat workbooknya di sini. Hmm. Kita bisa lihat masing-masing aliran uh, molar flow ataupun mass flow dari masing-masing stream atau material stream komponennya. Kemudian kalau kita lihat komposisinya di outlet yang pertama misalnya di 5 asterik itu yang paling banyak adalah H2O. H2O dan juga sekitar 39% DME. Kalau kita lihat ini di 5 bintang atau 5 asterik itu molar flow-nya 0, berarti tidak ada ya, tidak ada yang mengalir ke 5 asterik. Walaupun komposisinya DME-nya besar. Kemudian di produk DME, sini di DME itu 99,5% molar komponennya adalah dimethyl ether atau DME. Sesuai dengan spek yang kita masukkan. Kalau kita lihat material stream DME itu sekitar 126 kilomol per jam keluarnya. Nah, kemudian di wastewater, kalau kita lihat wastewater di sini, itu 93%-nya adalah H2O. Nah, kemudian setelah itu di stream nomor 11, ini yang baru kita buat tadi, itu ternyata masih ada sekitar 95,9% metanol dan 0% DME. Oleh karena itulah dia bisa di recycle kembali masuk ke dalam proses untuk dipakai kembali sebagai umpan untuk memproduksi DME. Kalau kita lihat di stream 11 itu kecepatan alir molarnya adalah 56 kilomol per jam. Ya. Itu kemudian bisa kita tambahkan seperti biasa workbook table, material stream untuk masing-masing material. Ini bisa kita atur ya, dan komposisi untuk masing-masing material stream. Ya, dengan begitu kita sudah berhasil mensimulasikan sebuah pabrik DME atau dimethyl ether yang diproduksi dari metanol. Ya. Semoga bermanfaat. Saya kiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.